Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya bersama Bapak Bani Sudardi terkait dengan yang memiliki symbolic meaning in kirab Kebo Kiai Slamet on the night of one Suro. Oke, di dalam pendahuluan di sini saya akan bercerita sedikit tentang sejarah Kota Solo. Jadi sejarah Kota Solo tidak bisa lepas dari sejarah berdirinya Keraton Surakarta Diningrat sebagai penerus dari Kerajaan Mataram Islam. Karena ini sekarang ini Kota Solo dikenal sebagai pusat dari budaya Jawa. Karena secara tradisional pernah menjadi pusat politik dan pengembangan tradisi Jawa pada zaman Kerajaan Berjaya. Kemudian kebudayaan dapat tercermin melalui simbol-simbol seperti kepercayaan, ilmu, mitos, bahasa, seni, dan sastra. Maka dari itu, tidak heran aktualisasi diri terhadap kepercayaan secara kognitif diwujudkan melalui ritual tradisional saat. Kemudian bentuk upacara adat yang berkenaan dengan peribadatan, keagamaan, merupakan wujud penghambaan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti tradisi pada datangnya bulan Suro atau bulan Muharram sebagai bulan pertama di awal tahun dalam penanggalan Jawa ataupun dalam penanggalan Islam seperti itu. Masyarakat Jawa mempunyai cara tersendiri dalam perayaan malam pergantian tahun Islam atau yang biasa disebut dengan malam 1 Suro. Budaya ini sudah ada sekitar abad 20 dilakukan oleh Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran bersama masyarakat sekitar Karistan dan Surakarta. Acara malam 1 Suro ini memiliki tujuan untuk mengajak masyarakat untuk merenung dan introspeksi diri, karena dalam serangkaian upacara tersebut memiliki banyak makna-makna simbolik yang terdapat di dalam acara suroan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori mengenai makna simbolik dari Ernst Cassirer yang mengatakan bahwa manusia berpikir, berperasaan, dan bersikap dengan ungkapan-ungkapan secara simbolis. Kemudian metode dalam penelitian ini yaitu metode yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode kepustakaan, yaitu metode dengan mengambil data dari bahan pustaka yang relevan dengan bahan penelitian. Selain itu, metode yang digunakan adalah metode observasi, yaitu metode dengan pengumpulan data dengan menggunakan indera. Metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori. Jadi karena keterbatasan, jadi di sini kita hanya menggunakan metode kepustakaan yang bisa kita pelajari, kita baca kembali untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, kemudian di sini dalam pembahasan terdapat dua, yaitu serangkaian acara dan serangkaian acara kirab malam 1 Suro, dan kemudian sejarah dan sedikit sejarah tentang Kebo Bule dan makna-makna simbolik dari Kebo Bule tersebut. Di sini dari awal perayaan tahun baru biasanya dirayakan dengan berbagai cara yang meriah, seperti menyalakan kembang api dan arak-arakan. Lain halnya dengan pergantian tahun baru Jawa atau biasa disebut dengan suroan, yang tidak disambut dengan kemeriahan, namun dengan berbagai ritual sebagai bentuk introspeksi diri. Rangkaian upacara malam 1 Suro biasanya dilakukan tradisi upacara jamasan dan kirab pusaka. Jamasan sendiri yaitu upacara memandikan atau membersihkan pusaka-pusaka keraton dengan menggunakan air yang dicampur dengan bunga saman seperti itu. Kemudian selain pusaka-pusaka keraton, juga dilakukan mandi oleh Kebo Bule tersebut. Kemudian untuk kirab budaya di sini yaitu dimulai dari komplek Kemandungan Utara melalui Gerbang Borojomo dan kemudian mengitari seluruh kawasan keraton dengan arah berlawanan putaran jarum jam
dan berakhir di halaman Kemandungan Utara kembali. Nah, kemudian di sini sudah sedikit sejarah dari Kebo Bule tersebut. Kebo Bule sendiri merupakan hadiah dari Adipati Ponorogo kepada Pakubuwono II pada saat beliau melarikan diri dari Keraton Kartosuro karena terjadinya peristiwa geger pecinan. Jadi sebelum adanya Keraton Surakarta, adanya Keraton Kartosuro, itu di sana Pakubuwono II di Keraton Kartosuro, dan karena adanya geger pecinan dari VOC, kemudian yang membuat Pakubuwono II melarikan diri ke arah timur, yaitu ke arah Ponorogo. Dan di sana beliau bersemedi dan kemudian mendapatkan pusaka, yaitu pusaka Kiai Slamet. Nah, di dalam pusaka Kiai Slamet tersebut, dia dihimbau untuk apabila dia ingin pulang ke keraton atau kerajaannya dahulu, jika ingin kerajaannya maju ataupun berkembang, dia harus pulang ditemani oleh sepasang atau 2 ekor kerbau albino, seperti itu. Kemudian Kebo Bule secara turun-temurun selalu bertugas sebagai penjaga pusaka Kiai Slamet, hingga masyarakat Surakarta dan sekitarnya menyebut kerbau itu sebagai Kebo Kiai Slamet. Namun sejatinya nama Kebo Kiai Slamet berarti kerbau yang menjaga Kiai Slamet. Kiai Slamet itu sendiri adalah sebuah pusaka tak kasat mata yang hanya Sinuwun yang mengetahui, dan masyarakat kebanyakan tidak mengetahui dan menyebut sang kebo sebagai Kiai Slamet. Kemudian makna dari Kebo Bule yang sering disalahartikan masyarakat, sejatinya makna dari kerbau sendiri sebagai legitimasi kekuasaan kerajaan. Jadi selain legitimasi kekuasaan kerajaan, negara Indonesia merupakan ataupun Nusantara merupakan negara yang memiliki pekerjaan sebagai petani atau bercocok tanam. Jadi kebo ini adalah makna dari negara agraris, seperti itu. Kemudian sekawanan kerbau tersebut berjumlah 12 ekor untuk saat ini. Namun Kebo Bule yang dipercaya sebagai keturunan asli, mereka adalah Kiai Bodong, Joko Semengit, Debleng Sepuh, Manis Muda, dan Debleng Muda. Jadi sebagai keturunan asli, karena mereka tidak ada disilangkan atau dikawinkan dengan kerbau biasa, seperti itu. Masyarakat Jawa menganggap kotoran dari Kebo Bule sebagai berkah bagi yang mengambilnya. Kegiatan di atas biasa disebut ngalap berkah. Jadi di dalam rangkaian kirap Kebo Bule, masyarakat sekitar Surakarta itu melihat atau menyaksikan acara tersebut dan menunggu kotoran dari Kebo Bule tersebut dan menyimpannya untuk dibawa pulang sebagai berkah ataupun sebagai penglaris, seperti itu. Nah, langsung ke kesimpulan. Jadi makna dari kerbau sebenarnya sebagai bentuk simbolik bahwa kita adalah negara agraris. Kemudian yang kedua, nama Kiai Slamet bukan merupakan nama dari kerbau-kerbau tersebut atau pemilik dari kerbau tersebut. Kiai Slamet merupakan pusaka yang didapat Pakubuwono II dalam pertapaannya di Ponorogo yang diharuskan dijaga sepasang Kebo Bule atau kerbau albino. Sejatinya pesan yang diharapkan oleh pihak Keraton Surakarta dalam serangkaian upacara tersebut untuk penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun dikemas dengan pendekatan kebudayaan. Terima kasih, mungkin sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya mohon maaf, ada lebihnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam.